di dalam sebuah festival gitu, aku menyimpulkan bahwa saya itu telah mereproduksi pemahaman Huit tentang koreografi visual pertama karena saya memahami koreografi sosial dalam konteks festival ini melalui lomba. Masyarakat teater secara alami memperoleh pengetahuan tentang segala hal, baik ideal maupun substansial. Maksudku adalah tatanan sosial dalam festival ini juga berfokus pada teknik, studi teknis yang tampaknya tanpa tujuan, di luar memenangkan lomba daripada mencapai keadaan tertentu. Tujuan festival cuma menangin lomba bertahun-tahun. Dia tidak bisa keluar gitu daripada mencapai keadaan tertentu. Sebagian kecil, minoritas dengan latar belakang sastra cukup menyadari dengan perkembangan intelektual gitu. Hanya sedikit gitu loh maksudku. Nah maksudku, kalau Poltek Media ini latar basisnya adalah media kreatif, kenapa festival teater tidak teater dokumenter dengan video misalnya, menampilkan teater dokumenter? Kenapa tidak menampilkan, mempresentasikan video-video dokumenter hasil riset secara yang jelas gitu maksudku. Nah itu maksudku, kalau kita tidak bisa menjadi, kita bisa membuat teater dengan cara kerja kita sendiri gitu. Nah teman-teman hanya berfokus pada persoalan memenangkan lomba, bukan pada aktualisasi dirinya sesuai dengan teritorinya. Itu sih. Yang kedua adalah koreografi sosial keseharian kita telah menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang nasib akar rumput. Nah maksud saya adalah akar rumput yang kumaksud, kita ini dari kelas yang bawah ya. Aku nggak tahu Poltek ini rata-rata kelas sosial atas atau bawah, menengah ke bawah gitu. Middle class ini kan ke akar rumput ya. Semangat untuk perlawanan, resisten gitu loh maksudku. Untuk menyiratkan pada praktek tindakan untuk terus berpihak. Nah maksudku, bisa tidak kalau festival itu kita gerakkan menjadi keberpihakan terhadap perlawanan akar rumput gitu loh maksudku. Tatanan sosial tubuh yang imanen telah muncul melampaui mediasi bahasa gitu. Tubuh setiap masyarakat akar rumput secara alami mengalir sesuai dengan dorongan mereka sendiri dan selaras dengan yang lain di tengah isu-isu global gitu. Di tengah perang antara Iran, Israel, Amerika, Rusia, Ukraina, Pakistan, Afghanistan, Kamboja, Thailand, perang Sudan, yang semuanya kemungkinan perang lainnya akan terjadi di masa depan. Nah termasuk perang hari ini militer disusupkan. Rezim kita MBG misalnya, korupsi besar-besar mungkin dugaannya gitu loh kan. Ini kan baru dugaan. Nah maksudku itu apakah bukan sejumlah silang sengkarut? Nah kita harus berfungsi membebaskan kita itu dari kejahatan rezim. Aku tidak menduga bahwa rezim ini jahat ya. Tidak ke sana, jangan langsung disimpulkan. Tetapi memang tendensi ke sana. Tapi maksudku, akar rumput ini keberpihakannya kemana gitu loh maksudku. Aku sedang mendorong ke sana. Yang ketiga adalah koreografi sosial dalam masyarakat teater yang tidak dibentuk oleh kode sadar dalam budaya reproduksi pengetahuan bersama yang sedang berkembang. Maksudku adalah MBG itu kode apa enggak? Militer masuk itu apa? Ke sistem pendidikan itu kode apa enggak? Itu disadari apa enggak? Kita di dalam kemarin ada di dalam satu workshop dijaga oleh Intel mas. Di Good School misalnya. Itu di Intel karena Good School dan Gotha itu kan identik dengan perlawanan resisten. Nah militer diam-diam ada gitu misalnya. Ini kecurigaan meskipun aku rekam ini. Tetapi ini baru praduga gitu loh. Bukan berarti kemudian musuhnya gitu. Nah sejauh ini di Jaktim saya hanya melihat sejumlah grup teater yang mencoba memahami pemahaman rasional ini gitu loh. Pemahaman rasional ini tidak banyak gitu loh kak. Sistem ini bukanlah entitas tetap tapi praktek yang berubah dan bergerak menggunakan artefak sebagai wadah kerja, momen-momen kita untuk energi produktif untuk dikumpulkan. Pada akhirnya apakah kita tunduk dengan rezim naskah ini dan bagaimana pertanyaan tadi apakah kita bisa mencapai ketumbuhan kita sebagai aktor gitu. Nah mungkin dalam kerja
saya secara personal gitu dalam membuat karya adalah yang pertama yang saya tanyakan di dalam diri saya adalah seberapa penting isu yang akan saya bawakan ini gitu. Itu yang pertama gitu. Dan yang kedua adalah apakah saya mengalami hal tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara saya memvisualisasikannya lah atau mengimplementasikannya lah gitu. Nah, yang paling mendasar ketika saya membuat sebuah karya itu adalah kejujuran itu. Kejujuran dalam berkarya. Bentuknya seperti apa gitu? Bentuknya adalah ketika saya berkarya, saya harus mengalami dulu gitu. Kejadian itu memang relate dan saya alami. Contoh gitu. Dalam karya S2 kemarin saya membahas tentang Gurindam 12. Jadi saya mengadopsi dari karya sastra Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Mungkin pernah dengar sastrawan Raja Ali Haji, beliau itu bapak bahasa Indonesia itulah. Nah, karyanya itu berupa Gurindam 12 gitu. Nah, saya mencoba membongkar dari situ apa sih gitu isi dari Gurindam 12 itu gitu. Karena memang secara adalahnya itu ya isinya tentang nasihat-nasihat, tentang petuah gitu, tentang bagaimana manusia itu berperilaku, hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama makhluk sosial dan juga dengan alam itu seperti apa itu. Nah, ketika saya menyadari bahwa sama manusia dan alam juga gitu, itu kan juga satu bentuk hal yang relate yang memang saya tempuh gitu. Nah, pada akhirnya ketika berkarya, karya itu akan menjadi nilai yang mahal gitu. Karena apa? Datangnya dari diri kita, dari modal kita yang jujur gitu. Nah, ketika misalnya saya membuat karya juga saya tidak menghilangkan identitas saya sebagai anak Melayu gitu, yang lahir dan besar di kebudayaan Melayu gitu. Walaupun saya sekolah di Jawa gitu, tapi kan saya tidak kenal dengan budaya Jawa. Bukan berarti saya nggak mau belajar kebudayaan Jawa gitu. Tapi itu akan sangat apa ya istilahnya, bahasanya akan sangat bullshit banget ketika saya membahas wayang orang gitu, karena saya nggak mengerti tentang itu gitu, sesimpel itu. Kenapa pada akhirnya saya membawa kebudayaan Melayu di tanah Jawa gitu. Nah, dilihat dulu nih gitu, saya ujian itu kemarin di daerah Pacitan gitu. Pacitan kan daerah laut. Nah, saya juga kebetulan dari anak laut, bukan memindahkan laut Kepulauan Riau ke Pacitan gitu, tapi melihat koreografi sosial yang ada atau realitas masyarakat pesisir atau nelayan di daerah Kepulauan Riau itu seperti apa. Kemudian melihat juga nih di daerah Pacitan ini realitas kehidupan pesisirnya seperti apa. Nah, itu yang coba kita bongkar gitu, yang pada akhirnya menghadirkan sebuah desain budaya atau culture budaya yang baru gitu. Itu yang menarik itu pada akhirnya gitu. Nah, dilihat lagi nih, mungkin contoh kecil ya teman-teman. Di daerah Kepulauan Riau itu pantainya itu tenang gitu. Jadi pantainya itu bisa buat kita berenang gitu. Sedangkan karakter pantai di pesisir selatan di Jogja, pantai-pantai Pacitan itu ombaknya buat surfing gitu. Nah, ini kan sama-sama laut nih, tapi kan sama-sama otomatis aktivitas koreografi sosialnya beda-beda gitu. Oke, di sana berarti untuk surfing, nah, nggak bisa ini diterapkan di tempat saya gitu. Orang nggak kenal papan surfing gitu. Dengan modal-modal banyak sekali kejadian-kejadian di daerah saya. Mungkin teman-teman tahu dulu masa-masanya Bu Susi yang dimana nelayan-nelayan itu dari nelayan luar yang illegal fishing yang sampai kapalnya dibom. Nah, itu juga masuk isu di karya saya gitu, membahas juga tentang itu gitu. Sama juga begitu peliknya, begitu silang sengkrautnya juga gitu, permasalahan yang ada di daerah terpencil di ujung Indonesia gitu. Nah, mungkin ini yang mungkin yang dapat saya pahami dari penjelasan Mas Arum kali tentang kepangan rambut. Teman-teman tahu melihat itu kan bentuk apa ya secara visual kan yang menata rambut kayak gitu ya, tapi lebih dari situ saya
mencoba melihat, oh di daerah saya teringat nih ketika saya kecil gitu, dengan ibu yang biasanya mengepang rambut anaknya ketika sore selesai ini mau menjelang maghrib kayak gitu. Kemudian ada pasti ada pembicaraan intens antara anak dan ibu gitu, walaupun anaknya diam saja, ibu pasti melantunkan, ini udah sore, kita nggak boleh begini, nasihat-nasihat seperti itu. Nah itu kan relate gitu dengan berhubungan juga pada akhirnya dengan naskah-naskah Gurindam yang saya bawakan beberapa tahun ke belakang dan sampai saat ini masih saya pegang teguh gitu ya, karena relate gitu. Nah kemudian juga kenapa pada akhirnya kepangan, kalau bahasa Melayu kepangan itu tuh selampit. Nah saya juga melihat ke koreografis sosialnya juga, bahwasannya kepangan ini sama juga ya sama koreografi sosial yang begitu ruwetnya gitu, banyak silang menyilang antar satu rambut ke rambut yang lain kayak gitu. Pemaknaannya bisa ke sana juga, bisa menjadi pembacaan atau interpretasi mengenai perempuan yang di daerah pesisir dengan ibu yang misalnya ingin menghidupi anaknya seperti apa. Hal-hal sederhana seperti itu yang mungkin pada akhirnya karya itu akan jujur, dan ketika dikemas dengan sedemikian rupa, ditambah lagi dengan literasi yang mumpuni, yang mapan, itu akan menjadi sebuah karya yang bukan lagi ngomongin tentang menang dan tidaknya gitu, tapi apa yang pesan yang ingin disampaikan gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Tentang koreografi sosial, tentang Arifin, dan kebetulan juga memang saya juga kan alumni ISBI Bandung Ya. angkatan 2023. Saya masuk itu 2019, dan pada saat itu ketika tugas akhir saya membawa dengan minat penyutradaraan dengan naskah ujian, yaitu Kapai-Kapai. Kenapa Kapai-Kapai? Karena pada saat itu saya cukup terkesima, saya cukup mungkin cukup terpesona dengan sosok dosen saya, yaitu Pak Iman Soleh, yang secara historis, secara kedekatan mempunyai sebuah ikatan emosi dengan Arifin Sender itu sendiri. Yang Bapak Iman Soleh bercerita bagaimana dia adalah sandeknya Arifin, bagaimana dia adalah aktor Arifin, dan Arifin adalah seorang penulis dan sutradara yang selalu menciptakan aktor. Dia menciptakan aktor atau mencetak aktor dari orang-orang yang dari kaum marginal, seperti mungkin layaknya seperti preman, seperti pedagang. Dan Arifin Sender suka dengan aktor-aktor seperti itu karena mungkin Arifin suka akan kekerasan, Arifin suka akan pemberontakan, Arifin suka karena dibuktikan dengan naskah-naskahnya yang cukup berani pada masa itu ya, karena seperti yang kita tahu sendiri bagaimana pada masa itu ya rejim cukup berkuasa pada masa itu. Dan mungkin sedikit mengenai koreografi sosial, izin Mas, kebetulan juga kan Akbar kemarin membawakan naskah Tengul. Tengul itu adalah sebuah perjudian, bagaimana hidup dijadikan sebuah perjudian, bagaimana seorang tokoh bernama Korep, dia takut akan kekayaan karena ia selalu dihina sama istrinya yang bernama Tura, sampai akhirnya ia melakukan perjudian hidupnya dengan melakukan pesugihan. Dia pesugihan, dalam pesugihan tentu ada perjanjian, dan perjanjiannya adalah bagaimana seorang Korep itu tidak boleh menikah. Ketika ia menikah, istrinya akan menikah. 14 kali berlalu, 14 tahun sudah berlalu, sampai akhirnya ia bertemu dengan Tura. Sampai akhirnya bertemu dengan Tura, dan sampai akhirnya Tura menjadi korban dalam perjudian tersebut. Dan kenapa saya memilih naskah Tengul? Mungkin sedikit informasi. Jadi di rumah saya itu saya tinggal di dalam sebuah gang. Jadi bagaimana gangnya itu saling silang sengkarut. Jadi bagaimana ajan, judi, kata-kata kasar itu menjadi satu. Jadi bagaimana perjudian dipadu dengan ajan. Jadi bagaimana ajan yang bersatu padu menjadi dengan narkoba, dengan kekerasan, dengan perkelahian. Ya mungkin
alarm pagi-pagi itu bukan suara ayam, tapi suara orang tua membangunkan anaknya untuk sekolah. Atau mungkin malam-malam itu bukan lagi suara jangkrik yang kita dengar, jadi mungkin suara orang bermain judi di malam hari. Dan ketika itu saya membawakannya karena saya juga nggak tahu pada saat itu, karena kan waktu itu kalau nggak salah Tengul itu kan menggunakan roulette, dan ketika saya menggunakan roulette ya tentunya saya harus membaca roulette seperti apa, terus bentuknya apa dan isinya tuh apa aja, dan karena saya nggak tahu saya rubah itu semua menjadi spin. Saya rubah menjadi spin, dan ya yang berjudi pun ya kaum menengah ke bawah, jadi pelajar, terus ibu-ibu berdaster bermain judi, terus ibu-ibu yang memang mau ke pasar, terus bapak-bapak yang malas, atau mungkin satpam, ya orang-orang seperti yang itu yang memang mempertaruhkan hidupnya di judi. Dengan mata kuliah penyutradaran realis, dia juga harus merangkum 2 buku, yaitu pertama buku menjadi sutradara atau menjadi aktor, yang kedua tentang bermain drama karya Western. Jadi ya mungkin juga ketika menjadi sutradara bagaimana dalam bahasanya, ketika sutradara teater modern berfungsi sebagai mungkin kalau di musik sebagai komposer yang memang meramu sebuah pertunjukan sampai akhirnya pertunjukan itu ditampilkan. Dan sutradara adalah bagaimana penerjemah naskah yang dituliskan dalam sebuah konsep. Mungkin itu sih makanya koreografi sosial itu sebagai estetika tadi tuh, yang dari gang-gang sempit gitu, dan suara yang hendak didorong sebagai kekuatan sosial. Ini kan dari kasusnya Mas Akbar ini kan kehidupan dia gitu, kemudian didorong gitu sebagai kekuatan sosial dan politik yang integratif gitu. Kemudian yang lain adalah koreografi sosial dibentuk oleh pengalaman tubuh tuh, dengan segala macam dialektika statis dan dinamis gitu. Apakah yang statis dan dinamis itu tidak bisa dijadikan estetika? Silakan aja, pengalaman tubuhmu gitu, yang terus menerus berkorelasi dengan kompleksitas gitu sebuah lomba. Oke, tataran lomba aku tahu ya menang, tetapi kan nggak jauh dari sekedar itu, kemudian hanya sekedar menjadi tokoh gitu loh maksudku. Ini akan terus menjadi perhatian saya gitu dalam ranah budaya tubuh. Tubuh apakah punya budaya? Jelas nih, budayamu tangannya begini misalnya. Nih, ngene gitu misalnya. Nih, dia ngene gitu misalnya. Kan ada budayanya yang dibentuk oleh koreografinya gitu. Dibentuk gang-gang itu gitu loh maksudku. Nah, itu budaya tubuhnya gitu loh maksud saya. Nah, koreografi sosial bagi Huit merupakan proses kreatif tuh. Justru dari koreografi itu sebagai kreatif kita gitu, yang tidak semata-mata menghasilkan karya atau arsip sebagai residu, atau pengalaman-pengalaman hal-hal yang remeh-temeh gitu, apakah itu bukan residu gitu. Saya memahami dari pernyataannya bahwa tatanan sosial itu bagiku ya, dia data gitu loh, data yang bisa hidup gitu, maupun simbol yang lebih konkret gitu. Kenapa kita mengawang-awang? Kenapa kita sok berimajinasi yang jauh lebih keren gitu? Ya enggak, kenapa kita tidak potret kehidupan kita untuk disesuaikan dengan naskah yang kita bawa kalau mau berbasis naskah. Kalau kita tidak berbasis naskah, langsung berbasis teks, langsung berbasis pada keadaan lingkungan, itu lebih memungkinkan. Cuma kan kita terkadang FTJ itu peraturannya harus basis naskah, yang harus kanon gitu-gitulah. Terkadang itu kan menyebalkan juga gitu lah. Ini dalam konteksku ya gitu. Dia sebagai model estetika yang terus diciptakan oleh prosesnya. Proses kreatif itu menurut Huit ada di tatanan yang terdekat. Ketika kita masuk sekolah sekolah maling gitu, isinya yang maling semuanya, jadi kita memang belajar maling gitu. Nah itu loh maksudku. Apakah itu bukan estetika? Estetika iya, estetika maling. Nah gitu loh. Nah maksudku estetikanya maling pun juga punya estetika bro. Gitu loh maksudku.
bagaimana cara masuk, cara mempelajari, tergantung hujan, tanggal dan lain-lain, dimulai dari tang apa enggak, gembok apa enggak gitu, cara mengeluarkan gembok, cara matasin gembok. Kemarin misalnya siram air keras yang dialami oleh kontras, apakah itu tidak memiliki dramaturgi? Itu sudah dipikirkan. Dia punya sistem operasi yang jelas, dia terukur, dia teratur, dia terstruktur, gitu loh maksudku. Air keras saja punya dramaturgi, bro, gitu loh maksudku. Nah, ini yang dimaksud Huit gitu. Koreografi sosial itu mengumpulkan, mengartikulasikan segala macam peristiwa yang dapat berfungsi sebagai wahana suara untuk eksternalisasi ide atau pengetahuan untuk mempengaruhi tatanan sosial yang lebih adil. Dinyatakan lebih spesifik dan polemik, penekanan kritis pada sejumlah isu tatanan sosial sebagai bentuk permainan estetika, menegaskan dan memperkuat pemikiran ini. Maksud saya adalah silang sengkarut ini juga bagian data loh. Azan tadi itu kan silang sengkarut dengan perjudian, itu juga data sosial. Kenapa kita tidak dihadirkan, tidak didorong gitu loh. Nah, koreografi sosial itu sangat komprehensif gitu. Dia jauh lebih holistik gitu loh. Kenapa kita membayangkan yang bim salabim? Wah, ngene. Lah, nggak ada, data sosial sudah menyediakan itu gitu maksudku. Kita harus terus menantang penekanan pada sifat bermain-main dalam karya-karya yang dibawa ke festival dengan mengesampingkan jeratan lomba. Lomba itu memang menjerat kawan-kawan. Gitu. Lomba itu memang memusingkan gitu loh maksudku. Nah, perspektif koreografi sosial, bagaimana wacana penindasan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, saling terkait dari rezim ke rezim, maka kita dapat mencatat bagaimana dengan perayaan festival dalam estetika yang terus berkembang. Untuk mengutip pernyataan Huit gini. Huit bilang gini, sebagai gejala dari pembacaan ideologis tertentu tentang koreografi yang mencari asal-usul sosial dan material dari upaya estetikanya sendiri. Terkadang kita nggak tahu, nggak nyari sejarah asal-usulnya estetika yang sedang dekat gitu loh. Si Akbar mencari tuh asal-usulnya, kenapa kampung kita silang sengkarut begini lah. Nah, kita lupa sejarah yang paling dekat gitu. Mak, kenapa sih orang-orang kampung ini? Nah, itu kan juga bagian dari koreografi sosial yang punya ideologi. Nah, kemarin aku membahas, jangan-jangan kita memang tidak punya ideologi dalam berteater. Apa sih yang mau dipahami ideologi itu? Nah, jangan-jangan kita kenapa tidak punya suara? Kalian percaya nggak bahwa seni itu tidak ada yang tidak berpihak? Percaya? Aku percaya bahwa seni itu berpihak. Karya itu berpihak. Penelitian mungkin objektif, tetapi karya subjektif. Siapa bilang? Emang juri itu objektif? Ya enggak. Juri itu subjektif pengalaman pribadinya. Maka aku dipertemukan dengan Budi Yassin Misbah kemarin, Teater Alamat, dan Sri Koderiatun, aktor dari Teater Garasi dulu, alumni. Nah, ideologinya berbeda, estetikanya berbeda, subjektifnya berbeda. Aku kira itu hal yang baik ketika mempertemukan estetika yang berbeda, ideologi yang berbeda. Nah, karena tidak ada yang juri kemudian aku objektif, enggak. Maksudku pengalaman, pendidikan, pemahaman dan lain-lain terus dibawa ke dalam cara pandang untuk melihat itu gitu. Aku pikir itu ya yang penting kita dorong sebagai koreografi sosial itu, kita angkut aja basis risetnya. Kadang kita males sih ngeriset. Bawain naskah Spanyol atau Prancis, tapi kita malas untuk meriset tentang naskah Prancis, asal usulnya apa, tentang malas juga gitu tentang kontennya. Itulah. Pada akhirnya mungkin teman-teman bisa sadar ya, sekarang sudah dapat informasi atau dapat masukan dari Mas Arum dan juga Kak Darin. Mungkin pada akhirnya melihat bagaimana pembacaan koreografi sosial ini adalah realitas sosial itu. Ya, secara natural apa sih yang ada di sekitar kita, apa sih yang ada di lingkungan terdekat kita gitu. Janganlah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya gitu. Nah, begitu. Mungkin pada akhirnya Chow membaca itu, mungkin nyambung juga
juga pada akhirnya ke pertanyaan sama teman-teman tadi yang ada beberapa poin yang mungkin yang ini bisa aku tulis nih kan. Tadi ada koreografer dan sutradara, apakah bisa antara dua itu kan? Bisa jadi, bisa enggak? Tapi yang paling utama adalah prioritas dia bisa. Karena apa? Pada akhirnya kalau kita melihat sisi entertain, sekarang ini aku rasa banyak sekali seniman-seniman khususnya koreografer baik itu sutradara, mereka mampu memberikan kemasan-kemasan pertunjukan yang pada akhirnya sutradara bisa, koreografi bisa, ya kan? Nah, salah satunya adalah bagaimana sudut pandang kita melihat perspektif dari teater itu sendiri, misalnya. Bagaimana yang kita lihat adalah kemampuan sutradara itu menyajikan di dalamnya gitu. Koreografi sosial yang tadi kita bilang nggak melulu harus gerakan yang intens, enggak, tapi bagaimana tadi penerapan yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Tadi kalau ngomongin maling, apa sih maling? Pakai sarung ya gak sih? Pakai penutup kepala apa segala macam. Itu kan yang terdekat gitu, yang bisa kita secara nyata kita lihat gitu. Nah, secara pengalaman pun balik lagi, apapun yang kita buat mungkin secara idealis baik itu tidak ya, pada dasarnya itu tadi nilai kejujuran yang ada di sekitar kita. Akbar tadi ngomong bahwasannya kalau misalnya di lingkungan dia tadi ada peristiwa-peristiwa, pada akhirnya itu bisa menjadi satu bentuk peristiwa seni yang pada akhirnya itu membentuk satu kebudayaan, itu menjadi desain culture tadi gitu. Apa sih yang ada di dalam masyarakat itu? Apa sih yang terjadi dalam masyarakat itu gitu. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana nyambung nih sama proses dan juga efek dari koreografi sosial tadi gitu. Pada akhirnya salah satu pengalaman juga, ini kita balik lagi, itu baik pengalaman Mas Arum, Kak Dare, sama Chow. Yang Chow alami adalah waktu ujian S2 kemarin, Chow juga mengangkat tentang cerita lisan, itu beradaptasi dari cerita lisan lukisan bunuh diri Raden Saleh sebenarnya. Dan pada akhirnya membaca konteks, melihat masyarakat yang ada di Saung Eling, Mulia Harja, Bogor ya. Nah, di sana itu secara aktivitas masyarakat itu masih normal ya, secara pengalaman ya udah ngomong itu pakai bahasa daerah, baik itu ngomongin Bogor atau Bandung itu udah beda banget. Jangankan ngomongin Bogor sama Bandung, orang Bogor aja itu tiap daerah tuh beda-beda khas ya. Kamu tuh mau kemana? Bisa ada beberapa kata-kata atau kalimat yang pada akhirnya itu mencerminkan identitas gitu. Akhirnya yang muncul di situ, bisa kita highlight teman-teman ke situ. Nah, kemudian proses dan efek dari koreografi sosial itu, yang pertama dari sisi perspektif sutradara atau koreografer yang bisa kita lihat adalah nanti dari hasil proses-proses itu kita bisa menemukan sesuatu yang baru bahkan dari lingkungan itu sendiri gitu, tanpa harus kita buat-buat. Kalian mungkin bisa sadar ketika menonton atau mengapresiasi karya, kan kadang suka ngeh tuh apa yang sadar gitu ya, ini mah dibuat-buat actingnya, ya gak sih? Ini mah gak natural. Balik lagi, kita ngebahas perspektif film kan tadi, ada bahas film. Kita bisa bedain aktor film sama aktor teater. Enggak gak sih? Kalau ada di film, kalau misalnya ngomongin aktor teater di film itu dia akan over reaction ya. Kalau di dalam film balik lagi si aktor film, ya udah kita ngomongin simpel, ngerokok misalnya. Di teater kan harus lebih luas ini kan. Karena apa? Kebutuhan ruangnya tadi di panggung jaraknya sekian meter gitu kan, dia agak begini. Kebayang nggak sih kalau di film dia begini? Kan aneh banget gitu. Nah, itu pun pada akhirnya yang aku baca gitu, baik itu di tari pun ada sekarang namanya dance film. Itu sudah zaman Covid ya Kak ya. Dance film itu lagi hype dance film itu. Bagaimana pemain di UNJ ya. Disclaimer dulu di UNJ. Karena apa? Karena kebutuhan tadi gitu. Pada akhirnya karena masanya Covid, kita nggak bisa berkarya apa segala macam. Akhirnya media film tadi yang menjadi perantara kita untuk mengekspresikan si tari itu tadi. Nah, kembali lagi soal bagaimana aktor harus paham sama ketubuhannya. Jadi pertanyaan siapa gitu ya? Ada ini dari Chow pribadi ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama interaksi, yang kedua diskusi, yang ketiga ada realisasi, sama yang terakhir adalah evaluasi. Pada akhirnya kalau kita ngebahas interaksi, nanti juga akan menghasilkan. Nah, kemudian adalah yang terakhir evaluasi. Yang satu, evaluasi kita sebagai sutradara atau koreografer. Biar apa? Biar karya kita makin baru, apa sih
semisal tadi kita ngambil contoh kecil aja tadi ya, karena aku juga nyebutin ya tadi targetnya apa, mengejar piala kah, atau ya sama halnya kayak kepuasan, kita mengejar piala atau mau mengejar ya gerakan untuk si perlawanan tadi yang Mas aku bilang, tetap dengan apa yang kita mau gitu, apa yang kita inginkan di dalam realisasi tadi. Kemudian yang kedua, evaluasi, baik itu kita sebagai penonton, oh pada akhirnya kita bisa berkaca ada apa namanya, ada pementasan A, B, C yang akhirnya kan kita punya perspektif baru nih, melihat fenomena-fenomena di dalam pertunjukan tadi gitu. Dan pada akhirnya interaksi tadi tuh sama reaksi teman-teman, suatu bank data kita membaca koreografi sosial kita tadi kayak gitu. Kalau aku sih akan selalu mengingat soal tadi, mendekatkan yang jauh, mendekatkan yang dekat. Apa sih yang ada di kalian, apa sih yang ada di sekitar kalian, mungkin itu yang malah bisa menjadi menarik. Mungkin Sejalan dengan pemahamannya Huit gitu lagi-lagi ya, karena aku lagi-lagi berkiblat pada pemikirannya Huit gitu. Koreografi sosial itu ingin keluar dari makna yang tunggal gitu. Dia pengen keluar dari makna yang tunggal, dan kita bisa membongkarnya gitu. Kita bisa membuat istilah baru loh. Kita bisa membuat label-label baru, itu bisa kita ciptakan gitu. Jangan pernah takut membuat label loh. Yang penting kita bisa pertanggungjawabkan, kita paham gitu loh maksudku. Terkadang ini kan tidak berlaku. Enggak, kita bisa buat loh. Asal kita bisa pertanggungjawabkan aja gitu loh. Menurutku ya. Nah, bagaimana kita memainkan impresi antara hidup realitas kita yang dekat, supaya tubuh kita nggak berjarak di panggung gitu. Memainkan tokoh, kamu sibuk pacaran, sibuk nilai, sibuk ngejar tugas. Bagaimana kamu bisa sampai menjadi tokoh itu? Kita terlalu banyak tugas gitu loh. Sebagai mahasiswa, kita memainkan tokoh Andi, tokoh malaikat. Wah, belum ngeriset malaikat kayak apa ya? Kenapa kita tidak memainkan presentasional? Gitu loh, maksudnya dibantu dengan data-data risetnya. Emang nggak boleh? Ya boleh aja sebagai terobosan. Nah, maksudku, ketundukan-ketundukan itu kan sistem yang buat. Kenapa kita tidak rusak? Kenapa kita tidak robek? Ya tidak apa-apa juga toh. Gitu. Karena koreografi sosial berfungsi sebagai pos gerakan budaya, di mana norma-norma estetika dalam arti yang terbatas itu, ya kalau kalian searching estetika menurut Matthias Ali, estetika menurut Aristoteles, estetika menurut Plato gitu misalnya, pasti bunyinya indah, 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 gitu-gitu isinya. Nah, apakah kita tidak bisa geser? Nah, ketika aku taruh ini, aku membangun estetikanya sendiri misalnya. Nah, kemudian ini estetikaku loh, estetika silang kengkarut misalnya. Nah, apakah ini juga bukan estetika? Apa indahnya? Emang nggak ada indah-indahnya. Tetapi kalau ditampilkan di video kemudian yang indah, kemudian digabungkan dengan ini, apakah kita tidak membuat itu? Nah, maksudku, ada interview di video di belakang, di panggung misalnya, tinggal naik turun gitu. Nah, itu loh maksudku. Nah, kalau misalnya, ini apa indahnya? Gak ada indah-indahnya. Laptop ditaruh, apakah dia punya metafor? Gak ada maknanya. Tetapi makna bisa kita buat sendiri sebetulnya. Nah, itulah maksudku, cara-caranya itu di handphone misalnya. Nah, ketika aku taruh sini, apakah dia juga? Nah maksudku, kita bisa membuat cara payung misalnya. Aku pernah ditegur gini, payung tuh kan metafornya adalah perlindungan, ya kan? Apalagi metafora dari payung itu perlindungan, pengayoman, ya, diayomi. Aku robek gunting itu, aku robek payung itu, dimarahi loh sama konvensional. Nah, maksudku, pemahaman konvensional tuh perlu dirobek gitu. Nah, maksudku, kalau aku tidak mau diayomi, kenapa enggak? Aku nggak butuh perlindungan kok. Aku bisa melindungi diri sendiri. Aku udah keren kok. Ngapain aku lindungan rezim gitu loh. Aku bisa ngelawan gitu loh, maksudnya gitu. Nah, kenapa harus berkaca pada
pola-pola yang lama itu loh maksudku. Itu sih yang pos gerakan yang tunggal tuh, misalnya ini. Nah, ketika aku menggunakan dengan cara, misalnya ketika ini tidak didudukkan, ketika aku digini, nah cara ininya gini. Sekali lagi, koreografi sosial tidak berfungsi sebagai interaksi di mana tatanan yang harmonis dapat dibayangkan. Tuh, estetika itu tidak dapat harmonis saja. Gitu. Oh, ini apakah estetika ini? Tuh. Ini juga punya estetikanya, bro. Setuju. Tuh, kehancuran-kehancuran ini. Nih. Iya kan tuh. Maksudku, ini pikiranmu yang semrawut. Gitu loh maksudku. Nah, ini loh maksudku. Kenapa ini ditumpuk, kenapa ini ditumpuk, kenapa ini ditumpuk. Dia menciptakan, bisa nggak kita buat dengan cara itu gitu. Nggak usah dibikin indah-indah. Udahlah gitu loh maksudku. Kalau kita tidak membuat keindahan, kamar kita jorok, terus kita mengabaikan, wah kita harus buat ini, lah wong dirimu jorok kok. Nah misalnya, nah maksudku itu, dia tidak lagi berfungsi sebagai harmonis gitu. Dia tidak dapat dibayangkan dan dipraktekkan. Nah, misalnya aku balik gini, ini kan juga, nah itu loh maksudku. Ini kan juga cara estetika sendiri, tetapi dia persekutuan gitu loh. Nah, dengan kekuatan atau ritme yang dianggap primal, dia ritme gitu. Dalam hal ini saya menekankan untuk mengambil pemahamannya yang lebih terbuka, tidak lagi terbatas pada gagasan koreografi yang diidentifikasi dengan tari gitu loh. Tetapi lebih kepada pemahaman koreografi sebagai pola. Tuh, lagi-lagi Huit mengatakan gerakan loh yang dapat terlihat jelas dalam refleksi kritis yang ditimbulkannya. Nih jangan-jangan dia punya refleksi kritis tuh. Ya jangan-jangan sistem kita yang ada di kampus ini juga semrawut kayak begini. Gitu loh. Kenapa teman-teman masih begitu? Jangan-jangan polanya memang begitu teman-teman. Nah itu loh. Kan aku bisa memahami itu apakah makna? Punya makna. Jangan-jangan hidup kalian dibentuk oleh kesemrawutan, ketidakjelasan, ketidakteraturan. Aku membacanya begitu kira-kira. Kalau ini tertata, kalau sistem kalian benar, pasti ini ada erak, pasti ini ada ini, pasti ada. Nggak ngene. Enggak sembarang ngono gitu loh maksudku. Nah, itu maksudku. Aku bisa membaca makna dari itu gitu. Itu koreografi sosial gitu loh. Nah, maksudku itu. Saya melihat Silang Sengkarut. Nah, silang sengkarut karena dia ritme, jaringan, pola dan kekuatan serta sistem berkelanjutan. Kalau ini terus dipelihara, ya hancurlah hidup kalian karena ada di silang sengkarut itu gitu. Itu sih kata-kata yang provokatif terhadapku karena itu punya makna yang lain. Kita yang perlu merubah kok. Kita perlu ubah mindset kita karena kita tidak memiliki dramaturgi yang jelas. Pernah kita cek sistem operasi kita, jangan-jangan sistem operasi kita malas gitu loh, dramaturgi kita ya malas gitu loh. Apakah kita bisa membuat sistem dramaturgi yang baru? Ya sistem untuk save, untuk aktualisasi diri, ya kita bentuk rute-rutenya. Itu kawan-kawan, maka makna akan hadir terus hadir dan kita akan menjadi jiwa yang lebih kuat ke depannya dan kita bisa melakukan suatu gerakan. Itu kira-kira begitu. Adanya komunitas seni ini baru lahirlah divisi-divisi seperti adanya mural, adanya musik, lalu ada kita teater. Jadi selama 2008 hingga 2025 ini mungkin dari Teater Merah ini aku baru banget adanya Merin seperti Merah Bermain dan adanya Tura yaitu proker kita untuk melakukan pentas tunggal. Mungkin Silang Sengkarut ini mungkin relate dengan apa yang ada di Teater Merah untuk sekarang ini.